Nah, kali ini kita akan belajar lagi di pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan lanjut nih materi kita kali ini, yaitu kita akan mengetahui hubungan antara satuan waktu. Nah, kemarin kita sudah belajar satuan waktu jam, menit, dan detik. Nah, kali ini kita belajar apa lagi ya? Yuk kita lihat sama-sama. Oke, anak-anak, terima kasih sudah menonton video ini ya. Dan jangan lupa tonton sampai selesai karena informasi atau pelajaran kita kali ini sangat-sangat penting dan sangat berguna dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, kita akan mulai materi kita masih di bab yang sama, yaitu bab 4 tentang pengukuran. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hubungan antar satuan waktu. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bissolihin. Amin. Oke, langsung saja kita mulai. Ketujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama atau yang tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan waktu. Nah, kemarin kita sudah belajar dari jam ke menit, dari jam ke detik, bagaimana cara merubahnya dan apa hubungannya. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 hari sama dengan 24 jam dan lain-lain. Tetap diingat ya. Nah, nih, kita coba ingat lagi materi minggu lalu ya. Masih ingat bagaimana cara menghitung selang waktu atau bagaimana cara menghitung waktu? Nah, di sini 4 jam. Anak-anak, 4 jam itu di sini yang ditanyakan adalah kita rubah ke bentuk menit dan ke bentuk detik. Yang pertama-tama kita tahu kalau 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, tapi yang ditanyakan itu adalah 4 jam, berarti 4 dikali 60 menit ya. Sama dengan berapa menit? 4 dikali 60 sama dengan 240 menit. Jadi 4 jam itu sama dengan 240 menit. Berarti di sini kita bisa isikan 240 menit. Nah, 4 jam yang sama dengan 240 menit sama dengan berapa detik anak-anak? Nah, di sini kita tahu ya, ini materi minggu lalu nih. 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 jam 60 detik, 1 menit 3600 detik. Ini 1 menit 60 detik ya. Nah, yang ditanyakan adalah 4 jam sama dengan berapa detik atau 240 menit sama dengan berapa detik. Begitu. Kita mau rubah dari yang 4 jam ke detik atau dari 240 menit ke detik. Kita boleh pilih salah satunya ya. Nah, Ibu mau pilih 240 menit berapa detik. Nah, di sini kita tahu bahwa 1 menit sama dengan 60 detik. Kita tuliskan dulu di sini. 1 menit sama dengan 60 detik. Ya. Berarti kalau 240 menit berapa detik anak-anak? Berarti sama dengan 240 dikali 60 detik. Hasilnya berapa? Kita hasilnya tulisnya di bawah ya, sama dengan berapa detik? 240 dikali 60 sama dengan, kita hitung ya di sini, 240 dikali 60. 0 kali 0, 0, 4 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 0 kali 6, 0,
4 kali 6, 24. Berarti tulis 4, simpan 2. Terus 2 kali 6 sama dengan 12. 12 punya simpanan 2. Berarti jadi 14. 14 ya. Terus kita jumlahkan. 0, 0, 4, 4, 1. Jadi sama dengan 14.400. 14.400. Nah, yang nomor 2, yang nomor 3 juga sama. Yang nomor 2 nih, 180 menit sama dengan berapa? Ini harusnya jam ya. Berapa jam? Dan dari terus berapa detik juga. 180 menit berapa jam? Ya, yang kita tahu adalah 1 jam sama dengan 60 menit kan. Berarti kalau 180 menit berapa jam? Caranya kita bagi 180 dibagi 3 sama dengan berapa? Kalian bisa pakai Progapet ya. Sama dengan 6 jam. Berarti di sini 6. Nah, 6 jam berapa detik? Berarti 6. Yang kita tahu kan 1 jam sama dengan ini harusnya jam ya anak-anak. Salah. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Berarti 1 jam sama dengan 3.600 detik. Berarti dari jam, berarti kalau 6 jam berapa? Berarti 6 kali 3.600. Hasilnya berapa? Kemarin kalian sudah isi dengan betul ya. Banyak yang betul. Nah, begitu juga dengan nomor 3, sama penyelesaiannya. Itu dia materi yang minggu lalu, Ibu cuma mau mengingatkan. Nah, selanjutnya kita ke materi pada hari ini. Operasi hitung pada satuan waktu. Nah, di sini ada soal cerita nih. Jadi sebelum kita ke langsung penjumlahan, pengurangan, Ibu mau coba dulu kita ke cerita dalam kehidupan sehari-hari. Mudah nih, soal ceritanya adalah Sinta ingin menghitung lama waktu persiapannya berangkat ke sekolah, mulai dari mandi sampai selesai makan pagi. Jika Sinta mandi selama 20 menit, lalu makan pagi selama 20 menit, berapa lama waktu persiapan Sinta? Nah, diketahui nih, dari soal cerita di atas diketahui lama mandi Sinta 20 menit, lama makannya 20 menit. Betul ya? Nih, mandinya 20 menit, makannya juga 20 menit. Nah, yang ditanyakan adalah berapa lama waktu persiapan Sinta. Ya, jadi penyelesaiannya adalah total lama persiapan itu sama dengan berarti lama mandi ditambah lama waktu makannya. Berarti kan 20 menit ditambah 20 menit sama dengan 40 menit. Jadi kesimpulannya lama persiapan Sinta sebelum berangkat ke sekolah adalah 40 menit. Nah, itu dia menghitung operasi hitung penjumlahan, berarti kan 20 menit ditambah 20 menit sama dengan 40 menit. Nah, selanjutnya di sini Ibu ganti dulu, ini harusnya jam ya. 1 jam sama dengan 3.600 detik ya, jangan sampai salah seperti Ibu di sini. Nah, di sini ada 20 menit ditambah 20 menit seperti yang cara tadi. Gimana sih Bu menjumlahkannya? Otomatis menit tambah menit, menit kan? Berarti penjumlahannya sama seperti kita menjumlahkan bilangan cacah. Berarti 20 ditambah 20 sama dengan 40 menit. Berarti 20 menit tambah 20 menit sama dengan 40 menit. Nah, selanjutnya 50 menit ditambah 20 menit. Berapa? Ya, 70 menit. Tapi anak-anak, kita lihat ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit nih di sini. Di materi kita minggu lalu. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, di sini 70 menit. 70 menit berarti kan lebih dari 1 jam. Karena sudah lebih dari 60 menit. Berarti 70 menit itu berapa jam? Lebihnya berapa menit?
Nah, kita hitungnya jadi seperti ini. 70 menit dikurangi 60 menit sama dengan 10 menit. Jadi bisa diambil kesimpulan 70 menit itu sama dengan 1 jam 10 menit. Nah, mudah ya. Nah, selanjutnya 60 menit ditambah 60 menit. Berapa? Berarti hasilnya pasti menit. 60 ditambah 60 sama dengan 120. Tapi kita kembali lagi harus ingat 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 120 menit sama dengan 2 jam. Dari mana? 120 dibagi 60 sama dengan 2. Ya, atau 60 menit ini kan sama dengan 1 jam. Terus 60 menit ini juga sama dengan 1 jam. Berarti kalau dijumlahkan jadinya 2 jam. Begitu, mudah ya. Nah, selanjutnya operasi hitung satuan waktu ini. 20 menit 50 detik ditambah 50 menit 14 detik. Nah, udah ada jawabannya ternyata. Sama dengan 70 menit 64 detik. Dari mana? Kita hitung dulu nih. 20 tambah 50 70, 50 tambah 14 sama dengan 64 untuk detiknya. Untuk menitnya tadi 70 menit. Nah, kita lihat lagi nih, 70 menit. Dia lebih dari 1 jam. Terus di sini 64 detik lebih dari 1 menit. Karena yang ini 1 jam itu kan 60 menit. Berarti 70 menit berapa? 1 jam lebih 10 menit. Nah, sekarang yang 64 detik. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Berarti 64 detik itu sama dengan 1 menit lebih 4 detik. Atau gini, 70 menit itu sama dengan 1 jam 10 menit. Dan 64 detik sama dengan 1 menit 4 detik. Nah, selanjutnya berarti kita bisa tuliskan nih 70 menit 64 detik menjadi 1 jam 10 menit. Dari sini ya, dari sini 1 menit 4 detik dari sini. Kita jabarkan. Nah, selanjutnya ini sama-sama menit. Ini 10 menit, ini 1 menit. Bisa kita gabungkan. Jadinya menjadi 1 jam 11 menit 4 detik. 11 dari mana, Bu? 1 ditambah 10 atau 10 ditambah 1. 10 menit tambah 1 menit 11 menit. Jadi 20 menit 50 detik ditambah 50 menit 14 detik sama dengan 1 jam 11 menit 4 detik. Oke, itu dia cara menyelesaikannya. Selanjutnya nih, operasi hitung satuan waktu. Masih yang tadi ya. Ini contoh lainnya. Nih, ini 4 jam 25 menit 14 detik ditambah 3 jam 45 menit 10 detik. Kita jumlahkan nih masing-masingnya. Jam dan jam dijumlahkan, menit dan menit dijumlahkan, detik dan detik dijumlahkan. 14 detik tambah 10 detik 24 detik, 25 menit 45 menit jadi 70 menit, 4 jam dan 3 jam jadi 7 jam. Jadinya kita lihat di sini ada yang lebih dari 1 jam nih, 70 menit. Berarti 1 jam 10 menit. Berarti bisa kita tuliskan, ini kita tuliskan ya, 1 jam 10 menit. Nah, berarti 7 jam 1 jam. Berarti yang ini udah hilang ya. Kita gantikan jadi ke bawah ini. 7 jam 1 jam berarti bisa kita jumlahkan karena sama-sama jam. Berarti di sini jadi 8 jam. Terus di sini 10 menit. Tuliskan 10 menit. 24 detik kita tuliskan juga 24 detik gitu. Mudah ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar satuan waktu yang lain nih. Selain jam, menit, dan detik, ada juga hari, minggu, dan bulan.
itu adalah satuan waktu yang lain. Nah, tapi anak-anak, apakah kalian tahu berapa jumlah bulan dalam 1 tahun? Jumlah bulan dalam 1 tahun ada berapa? Ya, ada 12. Bulan apa saja? Bulan yang pertama, Januari. Terus bulan yang kedua apa? Februari. Terus bulan yang ketiga, Maret. Bulan yang keempat, April. Bulan yang kelima, Mei. Yang keenam, Juni. Yang ketujuh, Juli. Yang kedelapan, Agustus. Yang kesembilan, September. Yang ke-10, Oktober. Yang ke-11, November. Yang ke-12, Desember. Nah, anak-anak harus ingat ke-12 bulan ini ya, dan urutannya. Jangan sampai nanti tertukar-tukar nih urutan dari bulannya. Kalian harus ingat urutannya dan juga bulannya. Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Oke, hai. Sekarang kita akan belajar untuk mengetahui jumlah hari dalam setiap bulan ya. Nah, di buku sudah diterangkan bagaimana cara menghitung jumlah hari dalam setiap bulan. Jadi Januari ada berapa bulan, Februari ada berapa bulan, sampai Desember ada berapa hari ya maksudnya. Nah, sekarang Ibu akan coba menerangkan ya berapa jumlah hari dalam setiap bulan. Oke? Nah, di sini kita kepalkan tangan ya. Nah, di sini Ibu sudah menandai tangan Ibu. Nih, tanda di bagian yang menonjol Ibu tandai warna hitam. Ya. Nah, gini. Jadi, untuk yang warna hitam ini atau bagian yang menonjol, jumlah harinya pasti 31. Nah, sedangkan di sela-selanya pasti jumlah harinya 30. Sekarang kita hitung atau kita urutkan ya dari Januari sampai Desember. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Balik lagi kalau Agustusnya balik lagi. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi tadi kan Januari jatuh di yang menonjol ini, yang warna hitam ini. Berarti Januari jumlah harinya ada 31. Begitu Januari, Februari, Maret, April. Berarti Maret, Mei, Juli pasti jumlah harinya 31. Nah, untuk di bulan Februari kan Januari, Februari. Februari ini katanya tadi kalau yang di sela-sela ini bukan 31 tapi 30. Nah, khusus untuk Februari jumlah harinya berbeda ya, tidak 30. Kadang 28, kadang 29. Nah, jadi Januari, Februari, Maret, April. April pasti 30. Juni pasti 30. September 30. November juga 30. Begitu anak-anak, semoga jelas ya dengan penjelasan Ibu barusan. Terima kasih, kita lanjut materinya berikut ini. Oke, setelah kita tahu tadi dalam menentukan jumlah hari dalam setiap bulan, ada yang 31 hari, ada yang 30 hari, ada yang 28 atau 29 hari.
Nah, sekarang kita akan mengeneralisasi nih. Ternyata 1 tahun ada 12 bulan, betul ya? Dari Januari sampai bulan Desember. Selanjutnya, 1 minggu ada 7 hari, betul ya? Dari hari Senin sampai hari Minggu. Lalu 1 bulan dianggap 30 hari. Bu, kenapa sih 1 bulan dianggap 30 hari? Tadi katanya ada yang 31 hari, ada yang 28, ada yang 29, ada yang 30. Nah, ternyata anak-anak, meskipun tadi berbeda-beda ya, ada yang 31, ada yang 30, 28 atau 29. Jadi secara umum kita anggap setiap bulan itu 30 hari. Meskipun kita tahu pasti kalau Januari pasti 31 hari. Kalau bulan Juni pasti 30 hari gitu dan lain sebagainya, oke? Nah, selanjutnya 1 tahun dianggap 365 hari dan 1 tahun dianggap 52 minggu. Selanjutnya selain ini hari, minggu, dan bulan ada juga nih windu, dasawarsa, dan juga abad. 1 windu sama dengan 8 tahun. Harus diingat-ingat ya anak-anak. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. 1 abad, pasti kalian sering dengar nih, 1 abad sama dengan 100 tahun ya. 1 abad itu berarti sama dengan 100 tahun. Oke, nah itu dia pengertian-pengertiannya. Semoga kalian ingat ya. Nah, selanjutnya latihan nih. Tentang abad, windu, dan tahun. 16 tahun ada berapa windu? Nah, yang tadi kita tahu itu adalah 8 tahun. Salah. Yang kita tahu itu adalah 1 windu sama dengan 8 tahun. Kebalik ya. 1 windu sama dengan 8 tahun. Berarti kalau 16 tahun ada berapa windu? 1 windu sama dengan 8 tahun. Berarti kalau 16 tahun ada berapa windu? Ya, 2 tahun. Dari mana? 16 dibagi 8 ya, sama dengan 2. Berarti di sini isinya 16 tahun sama dengan 2 windu. Nah, 3 windu berapa tahun? Berarti kan karena kita tahunya itu 1 windu sama dengan 8 tahun yang ini. Berarti kalau 3 windu berapa tahun? 3 dikali 8 sama dengan 24. Jadi jawabannya adalah 24 tahun. Nah, selanjutnya yang terakhir, 2 abad ditambah 2 windu sama dengan berapa tahun? Berarti kan ini abad, kita rubah dulu ke tahun. Ini windu, kita rubah juga ke tahun supaya nanti bisa jadi tahu totalnya ada berapa tahun. 2 abad berapa tahun? Kalau 1 abadnya 1 abad sama dengan 100 tahun. Berarti 2 abad 200 tahun. Berarti kan 2 dikali 100 sama dengan 200 tahun. Nah, sekarang yang windu. Kita tahu 1 windu sama dengan 8 tahun. Yang ini ya. 1 windu sama dengan 8 tahun. Berarti 2 windu 2 dikali 8 sama dengan 16 tahun. Berarti secara tidak langsung ini kita bisa rubah 200 tahun dari mana? Dari 2 abad ditambah 2 windu sama dengan 16 tahun. Sama dengan berapa totalnya? 200 tahun ditambah 16 tahun sama dengan 216 tahun. Nah, itu dia materi kita sampai di sini. Semoga kalian bisa dengan mudah menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Nah, selanjutnya untuk tugasnya kalian kerjakan. Tugasnya Ibu tulis di sini ya, tugas. Tugasnya kalian kerjakan halaman 135 nomor 1 sampai 5.
ya, tentang tahun, abad, windu gitu. Kalian rubah. Jadinya sesuai di titik-titiknya kalian isi. Begitu anak-anak, semoga kalian bisa dengan mudah menyelesaikan soal-soalnya. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, itu dia tadi pembelajaran kita kali ini. Cukup sampai di situ ya, tapi jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.